Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Gusvino dari Matematika NK 2018. Di sini saya akan menjelaskan sebuah soal dan menyelesaikan sebuah soal dari mata kuliah Statistika Non-Parametrik, di mana soal yang akan kita selesaikan dari problem section nomor 12.3 pada nomor 6, di mana soalnya sendiri adalah nilai akhir yang menurut siswa akan mereka terima dalam 5 mata kuliah statistika dasar yang diajarkan selama 5 semester, ditabulasi silangkan dengan peringkat yang diberikan siswa pada mata kuliah tersebut. Berikut hasil yang kita peroleh. Dari peringkat siswa dari kursus, kita memiliki 4 poin, yaitu yang pertama buruk, yang kedua rata-rata, yang ketiga baik, yang keempat sangat baik. Untuk prediksi nilai sendiri, kita memiliki 4 poin juga, di mana prediksi nilai A, prediksi nilainya B, prediksi nilainya C, dan prediksi nilainya D atau F. Di sini kita memiliki total 180. Dari sini kita memiliki sebuah pertanyaan yang juga akan menjadi sebuah rumusan masalah, di mana apakah peringkat siswa dari kursus independen dengan nilai yang diprediksi. Ini adalah pertanyaan yang akan kita selesaikan nanti untuk pembahasan pada soal ini. Untuk pengolahan datanya sendiri, kita akan menggunakan analisis chi-square. Untuk soal tadi, kita juga bisa menggunakan analisis uji eksak Fisher. Kenapa saya memilih analisis chi-square? Di antaranya yaitu juga karena analisis chi-square dapat mengolah data yang sangat banyak tadi. Data kita tadi termasuk sebuah data yang banyak, maka akan lebih efektif jika menggunakan analisis chi-square. Di sini juga saya akan menggunakan software Minitab 16, di mana ada dua pilihan yang dikasihkan ke kami kemarin, yaitu SPSS dan Minitab 16. Kenapa saya memilih Minitab 16? Dan di sini saya rasa Minitab 16 lebih mudah saya pahami. Ini menurut saya pribadi. Setelah mengetahui analisisnya tadi dan kita akan mengaplikasikannya dengan software Minitab 16, di sini kita akan memperoleh data yang berbentuk kategorik dan menguji apakah dua variabel itu saling independen atau tidak. Selanjutnya, langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk penyelesaian masalah tadi. Yang pertama, kita akan membuat sebuah hipotesis berdasarkan yang sudah kita dapatkan tadi. Selanjutnya, kita akan mengkonversikan data yang sudah kita dapatkan. Setelah kita konversikan data, maka akan kita inputkan data tersebut ke dalam software tadi, software Minitab 16. Setelah kita lakukan ke aplikasi tadi, ke software Minitab 16, maka kita akan memperoleh output. Output yang kita dapatkan dari software tadi setelah melakukan analisanya menggunakan chi-square, maka kita akan memperoleh kesimpulan atau interpretasi hasil dari aplikasi Minitab 16 tadi. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu kita akan membuat hipotesis terlebih dahulu, di mana pada hipotesis permasalahan ini kita mendapatkan H0-nya, yaitu tentang variabel peringkat siswa dan prediksi nilai tidak saling independen. Untuk H1 juga bisa dibuatkan HA, yaitu variabel peringkat siswa dan prediksi nilai saling independen. Maka dari hipotesis ini kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mengkonversikan data kita. Sebelum kita inputkan data kita ke worksheet Minitab-nya, data terlebih dahulu kita konversi seperti pada tabel 1. Tabel ini saya ringkas, saya buat agar mudah dipahami dan mudah untuk dimasukkan ke aplikasi Minitab nantinya. Di sini kita berisikan nomor, peringkat kursus, dan prediksi nilai. Dari tabel tadi yang berjumlah 180 bagian dari tabel ini, kita memiliki keterangan sebagai berikut. Yang pertama, untuk kolom peringkat siswa dari kursus yang diberi penomoran. Untuk nomor 1 itu buruk, untuk nomor 2 itu rata-rata, untuk nomor 3 itu baik, dan untuk nomor 4 sangat baik. Dan pada kolom prediksi nilai kita beri penomoran untuk nomor 1 yaitu prediksi nilainya A, untuk nomor 2 prediksi nilainya B, dan untuk nomor 3 prediksi nilai C. Untuk nomor 4 prediksi nilai D atau F. Selanjutnya, setelah kita
memiliki data tersebut, data yang sudah kita miliki tadi, maka akan kita inputkan data kita inputkan ke sini. Setelah data dikonversikan, selanjutnya adalah menginputkan data tersebut ke dalam software Minitab, ke dalam software yang sudah kita siapkan tadi. Di mana langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menginputkannya? Yang pertama yaitu tentu saja kita akan membuka aplikasi Minitab-nya terlebih dahulu. Setelah aplikasinya ready, aplikasinya siap untuk digunakan, maka kita akan mengarahkan kursor kita pada worksheet 1. Nah, setelah itu maka akan kita inputkan data kita yang tadi, data kita pada tabel 1 tadi ke dalam aplikasinya. Untuk analisis datanya, maka pada bagian menu kita akan ke bagian startnya, dan pada bagian start kita akan memilih pilihan yang bertuliskan tabel. Dari bagian tabel kita akan memilih lagi bagian yang cross tabulation and chi-square, karena kita akan menggunakannya dengan analisis chi-square. Setelah kita melakukan langkah-langkah tadi, maka akan dapat dilihat seperti yang ada di slide sekarang. Maka akan tampil bagian seperti yang ada pada slide sekarang. Untuk isi kotak dialog cross tabulation and chi-square, maka kita akan mengisikannya. Untuk yang for rows-nya itu kita akan isikan peringkat siswa dari kursus dengan mengarahkan kursor pada bagian for row dan kemudian double klik pada C2 peringkat kursus, sehingga peringkat siswa dari kursus secara otomatis akan masuk pada for row-nya. Dan pada selanjutnya untuk for column itu kita akan menginputkan prediksi nilai dengan cara mengarahkan kursor kita pada for column, kemudian double klik pada C3 prediksi nilai, sehingga prediksi nilai akan otomatis pada for column. Selanjutnya untuk pilihan chi-square-nya. Untuk pilihan chi-square di sini ada 6 poin. Untuk ke-6-nya tidak usah kita checklist, kita akan menceklis 2 saja. Yang pertama itu tentang chi-square analysis dan expected sale account. Ini setelah kita checklist yang 2 tadi dan yang lainnya, yang 4 lainnya itu kita biarkan saja. Setelah selesai langkah ini, maka kita akan tekan OK untuk ke langkah selanjutnya. Maka setelah kita lakukan langkah-langkah tadi, langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya, akan keluar output seperti yang tertera pada slide ini. Ini adalah hasil dari analisis chi-square yang dilakukan oleh Minitab 16. Hasil yang kita dapatkan untuk pertanyaan, hasil yang kita dapatkan untuk permasalahan kita di awal tadi. Maka dari output tadi, output yang sudah dihasilkan oleh Minitab 16, maka kita dapat sebuah interpretasi hasil. Dari output dapat kita lihat bahwa jumlah frekuensi setiap sel yang teramati sudah sesuai dengan tabel dengan tingkat signifikansinya 5%. Ini dapat kita simpulkan bahwa faktor peringkat siswa dan prediksi nilai kita saling independen, karena nilai persen chi-square kita sama dengan x kuadrat itu sama dengan 64,887. Itu akan besar dari x kuadrat R kurang 1 dikali dengan C kurang 1 dikali dengan alfa akan sama dengan X kuadrat 4 dikurang 1 dikali dengan 4 kurang 1 dikali dengan 0,05, maka akan sama dengan X kuadrat dikali 9 dikali 0,05. Maka hasilnya adalah 16.916. Dari hasil ini maka dapat kita simpulkan H0 ditolak berdasarkan hipotesis dan berdasarkan analisa yang sudah kita lakukan tadi, berdasarkan analisis chi-square atau C kuadrat. Maka dari sini kita dapatkan p-value-nya itu 0,000 kecil dari alfa sama dengan 0,05. Maka ini juga kita simpulkan bahwa H0-nya ditolak. Dari hasil ini mungkin saja akan berbeda angkanya dengan yang kita lakukan secara manual, yang akan kita cari secara manual dengan kertas, dengan mencari di buku. Ini karena yang kita lakukan di buku itu mungkin akan kita sederhanakan lagi angka-angkanya. Tidak bisa kita lakukan secara keseluruhan seperti yang dilakukan aplikasi. Maka itu juga akan tidak efektif jika kita memiliki solusi seperti aplikasi ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktu yang sudah semua berikan. Sekian dulu hasil penyelesaian masalah dari tugas saya kali ini. Saya ucap terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.